Dan untuk mengetahui situasi terkini penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir bandang di Kupang, NTT, kita telah terhubung dengan reporter kami Fikri Aditama dan juru kamera Sero Lino Lamba. Silakan Fikri Aditama, bagaimana kondisi di sana dan juga bagaimana proses pembagian atau distribusi bantuan yang berlangsung di Kupang, NTT. Ya, Imam dan pemirsa, memang hingga saat ini evakuasi dan penanganan pasca bencana siklon tropis Roja yang menerjang Nusa Tenggara Timur pada minggu lalu masih terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hingga saat ini tercatat sebanyak 179 korban jiwa dan 45 masih dinyatakan hilang. Dan juga ada 57 ribu rumah yang terdampak, dan diantaranya 16.000 rusak berat, 10.000 rusak sedang, 33.000 rusak ringan, dan 5 jembatan diketahui masih terputus dan belum bisa dilalui oleh masyarakat. Melihat kerusakan rumah yang cukup parah yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur kemarin langsung meninjau lokasi-lokasi terdampak bencana dan rencananya akan memberikan bantuan, yaitu rumah-rumah baru bagi warga yang rumahnya rusak akibat terjangan siklon tropis Roja beberapa waktu lalu. Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk merelokasi warga yang rumahnya terdampak bencana maupun warga yang rumahnya berada di kawasan rawan bencana. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan sudah membangun rumah-rumah baru sebanyak 1.000 unit rumah, 700 diantaranya di Lembata dan 300 di Kepulauan Adonara. Untuk memastikan bantuan relokasi rumah ini berjalan dengan cepat dan tepat sasaran, Gubernur Nusa Tenggara Timur langsung berdialog dengan warga dan menyarankan warga agar menyetorkan data secepatnya kepada pemerintah daerah. Dan Gubernur Nusa Tenggara Timur kemarin mengunjungi lokasi terdampak bencana di kota dan Kabupaten Kupang dan menghimbau warga agar segera menyiapkan KTP dan juga kartu keluarga dan surat kepemilikan rumah. Dan untuk penanganannya sendiri, Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa penanganan evakuasi dan perbaikan infrastruktur ini masih terus dilakukan, dan hingga saat ini perbaikan infrastruktur sudah mencapai 80%, khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, dan aliran listrik juga sudah teraliri sebesar 80%. Namun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan juga bahwa memang saat ini masih banyak data kerusakan yang masih dihimpun karena keterlambatan atau terkendala akses telekomunikasi. Dan kemarin Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa bantuan ini tidak bisa diharapkan sepenuhnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan menghimbau masyarakat juga ikut gotong royong untuk membantu penanganan bencana pasca siklon tropis Seroja, dan menghimbau juga bahwa penanganan bencana ini tidak terfokus pada satu titik saja, melainkan pada berbagai titik seperti misalnya di daratan Pulau Timor. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama Kepala BPBD Isyak Nuka. Sebagaimana kita ketahui, NTT ini adalah wilayah kepulauan, wilayah dengan pulau-pulau yang banyak. Dan pada saat kejadian badai Seroja ini, seluruh wilayah NTT itu terdampak. Paling tidak kita mencatat ada 16 sampai 18 kabupaten kota yang mengalami dampak yang luar biasa. Nah, selama ini mungkin yang viral di media itu adalah yang di Adonara, Lembata maupun Alor. Padahal di tempat-tempat lain itu juga mengalami dampak yang cukup besar. Hal ini dikarenakan begitu terjadi badai, komunikasi kita putus. Komunikasi kita putus sehingga teman-teman kita, masyarakat ataupun yang berada di bagian selatan dari NTT ini, yaitu di Pulau Sabu, Rote, dan sebagian dari Kabupaten Kupang di Pulau Timur, itu tidak bisa memberikan laporannya. Dan pemirsa, memang posko pengungsian saat ini masih berdiri di sejumlah daerah, namun sudah mulai berkurang jumlah pengungsinya. Dikarenakan hal itu memang
BNPB menghimbau warga agar segera kembali ke rumahnya karena memang penanganan atau perbaikan infrastruktur sudah mulai dilakukan di beberapa tempat karena memang saat Gubernur Nusa Tenggara Timur mencanangkan bahwa satu ASN ini wajib bertanggung jawab atas perbaikan satu rumah warga yang rusak sehingga warga memperbaikinya secara gotong royong dan jumlah pengungsi di posko pengungsian pun mulai berkurang. Tapi di daerah-daerah yang masih terisolir seperti di daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan misalnya, penanganan atau perhatian pemerintah maupun warga masih kurang karena memang lokasinya yang cukup jauh dan terkendala akses jalan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengharapkan juga bantuan dari masyarakat setempat agar bersama-sama bergotong royong menyuplai kebutuhan sandang dan pangan. Dan memang yang paling dibutuhkan warga adalah aliran listrik. Dan bisa dikatakan memang warga saat ini membutuhkan sekali adanya generator listrik dan juga selain generator listrik dan juga pasokan air bersih juga sangat dibutuhkan karena memang pasokan air bersih ini masih terbatas begitu. Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan tambahan stok BBM sebanyak 5.000 stok BBM yang tersebar di seluruh kepulauan Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan evakuasi berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kembali ke Anda, Imam. Baik, Fikri, bagaimana dengan bantuan yang didistribusikan oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia? Apakah saat ini sudah mulai berjalan dan juga bantuan apa saja kemudian yang diberikan kepada masyarakat di sana? Ya, Imam, memang bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Kemarin datang juga bantuan dari berbagai NGO maupun organisasi kemanusiaan. Salah satunya adalah Yayasan Buddha Suci Indonesia. Dan memang bantuan ini langsung disalurkan ke sejumlah daerah. Namun, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kemarin langsung mengunjungi lokasi bencana bersama relawan Seci dan memfokuskan bantuan untuk warga yang berada di pengungsian, khususnya pengungsian yang berada di daratan atau kepulauan Timor. Karena memang kepulauan Timor ini masih minim mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan kemarin sebanyak 5 generator listrik sudah disalurkan oleh relawan Yayasan Buddha Seci ke Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga Kabupaten Kupang. Selain itu sebanyak 80 ton beras saat ini sudah tiba di Kepulauan Flores Timur dan rencananya akan berangkat secepatnya ke wilayah atau daratan Pulau Timor khususnya di Kota Kupang dan nantinya akan disalurkan melalui posko pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Kota Kupang ini untuk didistribusikan begitu oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke berbagai pengungsian. Untuk proses pendistribusiannya sendiri nantinya akan dikawal dengan baik oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemarin Gubernur Nusa Tenggara Timur berkomitmen bahwa pengawalan pendistribusian bantuan ini juga diperlukan dan nantinya akan melibatkan perangkat daerah seperti TNI dan juga Polri. Kembali ke Anda, Imam. Baik, terima kasih Fikri Aditama dan juga Serolino Lamba melaporkan langsung dari Kupang, NTT. Selamat bertugas kembali dan jaga protokol kesehatan teman-teman.